Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini yang akan saya bagikan adalah Elite Scholarship, gitu ya. Beasiswa yang saya dapatkan. Beasiswa ini juga sama dari Ministry of Education, tetapi skemanya berbeda. Tentu persyaratan juga berbeda, gitu ya. Oleh karena itu, mari kita cek apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dari beasiswa ini. Jadi untuk beasiswa Elite Scholarship ini adalah beasiswa yang khusus untuk dosen. Nah, dosen dari mana saja yang bisa mengakses beasiswa ini, yaitu dari Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Jadi ada Indonesia dan seterusnya, termasuk New Zealand itu juga bisa. Sehingga pesaing kita itu tentu bukan hanya dosen-dosen dari Indonesia saja. Itu. Lalu pendaftarannya bagaimana? Nah, untuk beasiswa elit ini pendaftarannya yaitu melalui kampus masing-masing. Sehingga kita pertama mendaftar di kampus terlebih dahulu, kemudian baru nanti mereka yang akan meregistrasikan kita untuk ke beasiswa Elite Scholarship ini. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi teman-teman untuk membuka website international office dari masing-masing kampus untuk mengetahui di setiap kampus itu menyediakan beasiswa elit atau tidak. Jadi kira-kira beasiswa elit ini adalah untuk mendongkrak reputasi akademik di Taiwan, gitu ya. Kira-kira seperti itu, sehingga dengan keberadaan atau adanya mahasiswa-mahasiswa internasional yang dari lecture background-nya itu reputasi mereka juga semakin terkenal, kemudian publikasi mereka juga akan publikasi di Taiwan, ya, negara Taiwan itu akan bertambah. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian eh, di dokumen persyaratan itu ada persyaratan yang untuk school-nya atau untuk kampusnya. Jadi memang program ini tuh khusus untuk program internasional, artinya yang menggunakan pengantar bahasa Inggris, sehingga reputasi dari sekolah kita atau maksudnya kampus tujuan kita itu juga sudah pernah ada mahasiswa internasional sebelumnya. Artinya mereka siap untuk menerima mahasiswa internasional, kuliahnya menggunakan pengantar bahasa Inggris dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kalau untuk persyaratan pesertanya itu adalah dosen, gitu ya, dosen dari South dan Southeast ASEAN. Nah, kemudian besaran beasiswanya berapa sih? Nah, kalau yang MOA itu dia terimanya adalah monthly stipend atau untuk uang bulanan setiap bulan. Nah, kalau yang Elite Scholarship ini nanti terimanya gelondongan, gitu ya. Jadi langsung dia menerima besarannya itu 300.000 NTD atau sekitar 150 juta yang akan diterima selama atau dibayarkan 2 kali, yaitu kira-kira bulan November dan juga Maret. Nah, untuk waktu pendaftaran beasiswa ini sama dengan pendaftaran kampus, tapi khusus untuk fall. Jadi fall itu yang masuknya bulan September, sehingga pendaftarannya itu di sekitaran bulan Februari, Maret, atau bahkan ada yang April, gitu ya. Jadi di sekitaran itu, tetapi untuk yang masuknya itu atau mulai perkuliahannya adalah di fall atau di September, gitu. Kemudian jadi kira-kira kalau
per bulan itu terimanya 25.000 atau 12.500.000, tetapi dari beasiswa ini itu kita harus membayar SPP sendiri dari uang yang kita terima. Nah, SPP-nya sendiri berapa? Nah, ini juga beragam tergantung kampus masing-masing. Jadi kalau misalnya di Yuntek itu SPP tahun pertama, tahun kedua untuk yang Humanity, Social Science itu 48.000 per semester. Nah, SPP ini adalah SPP yang sama dengan mahasiswa internasional. Kalau yang MOE yang biasa itu SPP-nya hampir separohnya gitu ya, karena sama dengan mahasiswa lokal. Kalau yang dari elit ini SPP-nya sama dengan mahasiswa internasional, karena pasti untuk yang memperoleh beasiswa elit ini adalah untuk yang menyediakan kelas-kelas internasional gitu ya. Nah, lalu nanti di tahun ketiga karena sudah tidak ada course itu bayarnya hanya 13.000 per semester. Jadi untuk tahun ketiga lumayan cukup ringan gitu. Nah, lalu durasi beasiswanya itu hanya 3 tahun, sehingga ketika nanti 3 tahun belum lulus itu bisa dilanjutkan dengan beasiswa kampus. Karena rata-rata untuk kuliah PhD di sini itu rata-rata umumnya itu sekitaran 4 tahun, gitu ya, sekitaran itu. Itu beasiswa kampus sendiri juga lumayan. Jadi per bulan monthly stipend-nya ada yang 12.000, 15 kalau di Yuntek itu 15.000, 12.000 gitu macam-macam ya untuk PhD. Kalau yang untuk master 6.000 sampai 10-an ribu gitu ya. Beda-beda. Kemudian untuk dokumen persyaratannya. Nah, untuk dokumen persyaratan ini persis seperti dengan persyaratan masing-masing kampus, karena memang kita daftarnya itu ke kampus, baru nanti akan sistemnya itu akan di-ranking oleh masing-masing kampus, kemudian siapa nanti yang akan didaftarkan ke elite scholarship itu berdasarkan ranking dari yang sudah dilakukan oleh masing-masing kampus itu gitu ya. Lalu untuk dokumen persyaratannya yang pertama itu kita mengisi form pendaftaran di masing-masing kampus kalau ini dilakukan secara online. Lalu seperti biasa ijazah dan transkrip semuanya dalam bahasa Inggris. Lalu 2 surat rekomendasi, nanti contohnya kita berikan. Kemudian karena surat rekomendasi ini juga menjadi unsur penilaian gitu ya, kita diterima atau tidak untuk beasiswanya. Kemudian fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini TOEFL ITP masih bisa diterima. Skor minimalnya kira-kira 500, tapi kalau bisa di atas itu supaya lebih aman gitu ya, karena sekarang persaingannya semakin ketat, pendaftarnya semakin banyak. Lalu IELTS juga bisa, IELTS kira-kira ya 6 gitu sudah aman, atau kalau 5,5 itu juga bisa mendaftar gitu ya. Kemudian study plan sudah kita beri contohnya. Lalu kalau biografi ini masing-masing kampus juga bisa jadi beda-beda. Kalau di Yuntek itu harus atau ada biografi atau kita harus menceritakan tentang siapa diri kita gitu ya. Sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, ketika seperti ini sehingga study plan-nya itu nanti langsung to the point tentang rencana riset kita, dan juga kalau mau diberi brief sedikit ya tentang research and publication experience, itu aja. Kemudian surat kesehatan, ini juga beda-beda tiap kampus, jadi kadang juga sudah ada form yang tinggal kita download, kemudian nanti kita minta ke dokter, dokternya itu bisa dari rumah sakit, bisa dari puskesmas, dan seterusnya, dan ini juga dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya tidak ada form, berarti nanti juga membuat sendiri, nanti bisa
saya berikan contohnya. Kemudian yang kedelapan adalah bank balance atau surat keterangan dari bank yang menyatakan kita saldo tabungannya itu berapa. Ini tiap kampus juga pasti beda-beda. Sehingga teman-teman sekali lagi perlu cek apa saja dokumen yang dipersyaratkan oleh masing-masing kampus. Kemudian paspor itu biasanya paspor foto itu masuk di ketika kita mengisi online gitu ya. Kemudian sertifikat rektor kalau kita merupakan dosen aktif. Nah, ini sebenarnya bisa menyusul atau kalau yang tahun 2022 untuk pendaftaran 2022 itu diminta di awal untuk sertifikat rektor bahwa kita sebagai dosen aktif gitu. Karena untuk pendaftaran 2022 ini sudah dimulai bulan Oktober November kemarin gitu ya. Lalu dokumen lain itu juga menyesuaikan dari masing-masing kampus untuk dokumen tambahan yang diperlukan. Nah, misalnya apa namanya sertifikat kemampuan yang kita miliki. Kalau misalnya nanti teman-teman itu harus mengisi semua dokumen secara online, misalnya untuk sertifikat kemampuan atau sertifikat prestasi-prestasi, tetapi harus bahasa Inggris ya, karena untuk beasiswa elit ini dipastikan nanti yang akan review kita itu dari Taiwan langsung. Jadi berbeda dengan MOE. Kalau MOE itu yang mereview, yang menilai itu adalah dari Teto Indonesia. Kemudian kalau yang ini yang menilai adalah langsung dari Taiwan, ya. Sehingga dan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan reputasi Taiwan di kancah internasional, sehingga sangat disarankan untuk dokumen-dokumen lain itu semuanya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, yang lainnya itu misalnya adalah surat keterangan prestasi, surat keterangan kompetensi tertentu. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki tempat untuk mengupload, karena misalnya pendaftarannya ini kan biasanya online, nanti bisa dijadikan satu dengan ini ya, misalnya yang nomor 6 biografi ini di belakangnya ditambahi dengan sertifikat-sertifikat, nanti di merge di PDF kan jadi satu gitu. Itu salah satu trik gitu ya, yang saya lakukan juga seperti itu. Kemudian tambahannya satu, boleh kampus negeri atau swasta. Jadi meskipun ini beasiswa dari pemerintah, tetapi teman-teman juga punya kesempatan untuk mendaftar di kampus swasta. Oh ya, jadi kampus-kampus negeri yang di Taiwan itu biasanya nama depannya itu pakai nasional gitu. Nah, kalau yang ada nasional itu berarti itu adalah kampus negeri. Kemudian ada lagi kampus yang ada kata teknologi atau tek-tek. Nah, itu berarti semacam kampus-kampus vokasi. Kalau di Indonesia itu misalnya seperti politeknik gitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa untuk yang semua prodi PhD di Taiwan itu semuanya adalah untuk sains gitu ya, bukan untuk vokasi gitu. Sehingga kalian yang memilih PhD atau mau mengambil PhD itu aman memilih di semua kampus. Artinya semua PhD di Taiwan itu arahnya ke periset atau sains gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga sebaiknya tetap mendaftar beasiswa yang lain. Beasiswa yang lain itu apa ya? Beasiswa kampus, beasiswa MOE, atau kalau ada kesempatan MOVA ya MOVA, ada kesempatan MOST ya silahkan, karena itu sendiri-sendiri, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman itu gagal di sini, nanti masih ada peluang di yang lain. Jangan hanya mendaftar satu skim beasiswa saja, karena itu cukup bahaya kalau hanya satu. Takutnya kalau misalnya tidak diterima, kita tidak punya cadangan. Kemudian yang ketiga,
ini ya tadi sudah ya dokumen tambahan yang bisa dilampirkan misalnya prestasi-prestasi, dan ini harus di bahasa Inggris kan. Kalau di MOE itu kan yang untuk dokumen tambahan itu boleh dalam bahasa Indonesia, tetapi untuk yang di sini itu tidak boleh ya. Karena akan percuma kalau menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini buat CV yang menarik. Nah, nanti saya beri contohnya. Kita lampirkan apa namanya template-nya juga supaya CV teman-teman itu bisa menarik dan tidak biasa saja. Lalu nanti kita hanya akan bisa menerima satu jenis beasiswa saja kalau misalnya kita diterima di lebih dari satu skim beasiswa, gitu ya. Nah, ini yang penting untuk teman-teman ketahui. Lalu apa saja yang menjadi penilaian dari beasiswa ini? Yang nomor satu adalah academic reputation. Nah, academic reputation itu macam-macam, termasuk di dalamnya ada, oh kita itu dosen dari kampus mana. Karena misalnya kalau dari kampus-kampus yang memiliki grade atau level yang tinggi, itu dia tentu nilainya lebih tinggi, gitu ya. Tetapi dari kampus swasta pun juga tidak, maksudnya ada peluang untuk mendaftar, gitu ya. Tinggal nanti yang poin-poin lain itu bisa dioptimalkan. Kemudian yang kedua adalah alma mater kita. Ini termasuk nilai akademik kita atau apa namanya transkrip kita nilainya seperti apa. Gitu. Kalau kita lulusan dari atau alma mater atau S2, S1 kita itu dari kampus-kampus yang bonafit, tentu nilainya akan bagus ya. Nah, kemudian publikasi. Nah, ini publikasi ini juga merupakan komponen yang bisa mendorong kita supaya bisa lolos beasiswa ini. Kalau teman-teman punya pengalaman, punya apa namanya daftar publikasi yang sudah teman-teman miliki itu banyak, maka ini bisa meningkatkan di nilai publikasi. Karena memang salah satu tujuan utama dari elite scholarship itu supaya publikasi di Taiwan bisa meningkat. Termasuk prestasi-prestasi kita, sehingga ini penting untuk disampaikan, baik itu dengan mengunggah tadi apa sertifikat atau di CV itu kan kelihatan nanti, atau di biografi itu disampaikan prestasi-prestasi teman-teman semua. Kemudian kampus dan prodi tujuan itu juga tentu memiliki pengaruh juga gitu ya. Tentu kalau kita bisa diterima di kampus dan juga di prodi yang bonafit yang apa namanya high level itu tentu nilainya lebih bagus. Dari mana kalian bisa tahu? Bisa search aja di Google apa namanya ranking universitas di Taiwan gitu kan, nanti keluar semua nomor satu apa namanya National Taiwan University dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua tentu kualitas study plan kita. Nah, oleh karena ini perlu membuat yang bagus, yang menarik dan juga akan memecahkan masalah, termasuk target-target kita juga rasional, realistis gitu ya. Kemampuan bahasa dan juga lain-lain, seluruh dokumen yang kita upload itu nanti akan dinilai. Itu terkait dengan beasiswa Elite Scholarship. Semoga teman-teman bisa menjadi salah satu penerima beasiswa Elite. Silahkan jangan lupa jika ada yang ditanyakan bisa komentar di kolom chat yang memerlukan apa namanya contoh-contoh dokumen tertentu, bisa langsung chat di kolom komentar dan juga sertakan email kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.